Ya gambaran dari itu. Pemerintah datang lalu dituding Anda tidak demokratis, gitu kan? Lalu mahasiswa dihalangi, Anda anarkis. Lalu saling jawab, kami ini punya wewenang, pemerintah menang pemilu, undang-undang dasar, tapi yang mahasiswa, tapi Anda nyeleweng, terjadilah benturan itu. Nah itu satu contoh kecil yang muncul dari UGM. Betapa kalau demokrasi itu tidak dijalankan, dikawal oleh hukum dengan baik, maka yang akan terjadi seperti di UGM itu. Pejabat lalu terpaksa dievakuasi, pejabat diusir, dan sebagainya. Itu kan tidak baik gitu. Apakah mahasiswa baik melakukan itu? Tidak baik juga, tetapi harus dicari penyebabnya. Oleh sebab itu tidak usah diperpanjang. Siapa fotonya kemarin orang yang berteriak-teriak itu, mari kita cari. Tidak boleh begitu gitu. Itu memang itu hukum lah. Hukumnya itu memang sudah begitu. Dalilnya, kalau Anda main-main dengan demokrasi di tingkat atas, di bawah rakyat akan anarkis, mencari jalannya sendiri. Nah biasanya itu akan melebar-melebar menjadi bola salju yang panas, lalu terjadi sesuatu. Nah kita halangi ini agar tidak sampai terjadi sesuatu. Caranya gimana? Evaluasi. Gitu. Masih ada waktu memperbaiki bagaimana seharusnya hukum itu ditegakkan, bagaimana prosedur pengambilan keputusan, bagaimana proses pembuatan undang-undang, itu harus diperbaiki dengan apa yang sudah kita atur di awal reformasi. Saya kira yang bisa jadi contoh itu awal reformasi itu bagus gitu ya, untuk kembali ke situ semuanya. Nah sekarang ini sudah mulai rusak-rusakan lagi, ya mudah-mudahan kita selamat aja gitu. Gitu aja. Jadi artinya di satu sisi Pak Mahfud mengatakan bahwa mahasiswa sebaiknya tidak melakukan cara-cara seperti itu, dia mesti dialog. Tapi pada sisi lain Pak Mahfud mengatakan bahwa ini ekspresi dari kegumpalan kemarahan yang tertahan selama ini, yang dipandang tidak demokratis. Apakah misalnya mengatakan begini, jangan sampai ya ini hanya pejabat yang datang untuk secara sandiwara saja ketemu dengan kita, tapi kemudian nggak ada perubahan setelah itu, sehingga yang diharapkan misalnya presiden berdialog langsung dengan mahasiswa. Bagaimana Pak? Enggak juga. Saya kira presiden tidak perlu dialog langsung dengan mahasiswa. Nggak mungkin, itu malah terjadi hal yang luar biasa. Dan kalau itu dilakukan, itu pasti proses seleksinya akan ketat gitu, tidak akan terjadi dialog yang sungguh-sungguh. Apalagi dengan Pak Prabowo, tidak ada dialog yang sungguh-sungguh kalau dengan Pak Prabowo itu. Udah lewat-lewat menterinya saja, tapi menterinya juga ya harus yang profesional gitu. Ini kan kebetulan kan menteri yang datang ke UGM itu orang yang dulu sangat anti Prabowo kan, si Nusron sama Budiman itu kan paling anti Prabowo. Nusron, ya.